Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 31 Oktober 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada saat ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami mohon karuniakan roh anak-Mu Yesus Kristus berdiam dalam hati kami, menuntun dan mengajar kami agar dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Ashley Tambunan. Kepada Saudari Ashley, kami persilahkan. Selamat malam. Renungan malam kita pada hari ini tanggal 31 Oktober 2025 berjudul Doa untuk Umat Allah. Ayat inti kita diambil dari Daniel 9 ayat 19. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Bapa Sorgawi, Engkau telah berfirman, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu, seperti yang tertulis dalam Matius 7 ayat 7. Bapa Sorgawi, kami membutuhkan Roh Kudus-Mu. Kami tidak ingin bekerja sendiri, melainkan bekerja dalam kesatuan dengan Allah. Kami ingin berada dalam posisi di mana Roh Kudus Allah akan menyertai kami dengan kuasa-Nya yang menghidupkan dan menguduskan. Maukah Engkau menyatakan diri-Mu kepada kami pagi ini juga? Maukah Engkau menyapu setiap kabut dan setiap awan kegelapan? Kami datang kepadamu, penebus kami yang penuh belas kasihan. Dan kami mohon kepadamu, demi Kristus, demi anak-Mu sendiri, Bapakku, agar Engkau menyatakan kuasa-Mu kepada umat-Mu di sini. Kami menginginkan hikmat, kami menginginkan kebenaran. Kami menginginkan kebenaran. Kami ingin Roh Kudus menyertai kami. Engkau telah menyajikan di hadapan kami suatu pekerjaan besar yang harus dijalankan demi mereka yang berada dalam kebenaran dan demi mereka yang belum mengenal iman kami. Dan ya Tuhan, sebagaimana Engkau telah memberikan kepada setiap orang pekerjaannya, kami mohon kepadamu agar Roh Kudus dapat memberi kesan kepada pikiran manusia sehubungan dengan beban pekerjaan yang akan dipikul setiap jiwa sesuai dengan ketetapan-Mu. Kami ingin diuji, kami ingin dikuduskan sepenuhnya. Kami ingin diperlengkapi untuk pekerjaan itu. Dan di sini, tepat di sini, dalam sesi konferensi ini, kami ingin melihat pewahyuan Roh Kudus Allah. Kami menginginkan terang. Tuhan, Engkaulah terang. Kami menginginkan kebenaran. Tuhan, Engkaulah kebenaran. Kami menginginkan jalan yang benar. Engkaulah jalan itu. Tuhan, aku mohon kepadamu agar kami semua cukup bijaksana untuk memahami bahwa kami harus secara pribadi membuka hati kepada Yesus Kristus.
agar melalui Roh Kudus Ia dapat datang untuk membentuk dan memperbarui kami, sesuai dengan gambar ilahi. Ya Bapakku, Bapakku, luluhkan dan taklukkanlah hati kami. Terima kasih atas penata layanan Saudari Ashley. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, renungan malam ini adalah doa Nyonya Ellen G. White yang tercatat dalam The General Conference Bulletin tanggal 2 April 1903. Doa ini disampaikan oleh Nyonya Ellen G. White pada tanggal 2 April 1903 dalam sesi pembukaan sidang umum atau General Conference Session Gereja Masih Advent hari ke-7 yang diadakan di Oakland, California, Amerika Serikat. Pada awal abad ke-20, gereja sedang mengalami masa krisis rohani dan organisasi yang mendalam. Setelah reorganisasi besar pada sidang umum tahun 1901, struktur kepemimpinan gereja masih belum berjalan harmonis. Perbedaan pandangan, semangat menguasai, dan kurangnya ketergantungan pada kuasa Allah membuat pekerjaan gereja tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan. Tahun-tahun sebelum doa ini diucapkan juga ditandai dengan 2 kebakaran besar di Battle Creek, yaitu di Battle Creek Sanitarium tahun 1902 dan Review and Herald Publishing House tahun 1902 yang oleh Nyonya Ellen G. White dianggap sebagai peringatan Allah. Ia memandang bahwa Allah mengizinkan peristiwa tersebut untuk menggugah umat agar meninggalkan keangkuhan, pertikaian, dan ketidaktaatan. Lalu kembali kepada kerendahan hati dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Nyonya Ellen G. White menaikkan doanya yang penuh kerendahan hati dan kerenduan rohani. Ia berseru kepada Bapa Surgawi agar Roh Yesus Kristus dicurahkan atas para pemimpin dan anggota gereja. Doanya menekankan kebutuhan umat untuk tidak bekerja sendiri, tetapi dalam kesatuan dengan Allah, agar setiap pekerja dibimbing dan disucikan oleh Roh Yesus Kristus. Ia memohon agar kabut kegelapan disingkirkan dan umat dapat mengalami pembaharuan hati, pencurahan kuasa, dan kesatuan dalam kebenaran. Doa Nyonya Ellen G. White mencerminkan kebergantungan total kepada Allah, penyucian pribadi melalui Roh Yesus Kristus, dan panggilan untuk kebangunan serta pembaharuan rohani. Ia menyadari bahwa keberhasilan misi gereja bukanlah hasil dari rencana manusia, melainkan buah dari hasil yang ditaklukkan oleh kasih Yesus Kristus dan dipenuhi oleh kuasa Roh-Nya. Di akhir doanya, Nyonya Ellen G. White berkata di dalam renungan malam ini, "Ye shall receive power," halaman 313, paragraf 5. Tuhan, aku mohon kepadamu agar kami semua cukup bijaksana untuk memahami bahwa kami harus secara pribadi membuka hati kepada Yesus Kristus agar melalui Roh Kudus Ia dapat datang untuk membentuk dan memperbaharui kami sesuai dengan gambar ilahi. Ya Bapakku, Bapakku, luluhkan dan taklukkanlah hati kami. Doa Ellen G. White ini bukan sekedar doa konferensi, melainkan seruan bagi umat di setiap zaman bahwa sebelum melanjutkan pekerjaan besar Injil, gereja harus mengalami pembaruan hati dan penyatuan dengan Tuhan. Hanya melalui pencurahan Roh Yesus Kristus, terang kebenaran dapat bersinar melalui umat Allah, dan pekerjaan keselamatan di bumi dapat diselesaikan dengan kuasa ilahi. Doa Nyonya Ellen G. White ini memiliki persamaan dengan doa Daniel, sebagaimana dalam ayat inti renungan malam ini di dalam Daniel 9 ayat 19 yang berseru, "Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh karena Engkau sendiri, Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu." Dalam ayat ini,
Daniel menyadari bahwa umatnya telah berdosa, menyalahi perintah Allah, meninggalkan Tuhan, dan karenanya membutuhkan pengampunan dan pemulihan. Dalam doa, Nyonya Ellen G. White mengajak jemaat untuk menyadari bahwa mereka tidak dapat bekerja hanya dengan usaha sendiri, tetapi memerlukan Roh Kudus, yaitu Roh Yesus Kristus, pertolongan Tuhan, pengudusan, dan pembaharuan hati. Tanpa kuasa ilahi atau Roh Yesus Kristus, yang adalah Roh Kudus, usaha manusia hanyalah sia-sia. Hal ini dituliskan dalam Testimonies volume 8, halaman 21, paragraf 4 berkata, ketidakhadiran Roh Kuduslah yang membuat pelayanan Injil begitu tidak berdaya. Pengetahuan, bakat, kefasihan, segala bakat alami atau yang diperoleh dapat dimiliki, tetapi tanpa kehadiran Roh Kudus, tidak seorang pun akan tersentuh hati. Tidak seorang pun orang berdosa akan dimenangkan bagi Kristus. Di sisi lain, jika mereka terhubung dengan Kristus, jika karunia-karunia Roh Kudus adalah milik mereka, murid-muridnya yang paling miskin dan paling bodoh pun akan memiliki kuasa yang akan berfirman dalam hati. Allah menjadikan mereka saluran bagi limpahan pengaruh tertinggi di alam semesta. Pelayanan Injil hanya efektif jika didukung oleh kehadiran Roh Yesus Kristus. Tanpa Roh Yesus, pengetahuan dan kemampuan manusia tidak cukup untuk menyentuh hati orang berdosa. Namun dengan Roh Yesus, bahkan murid yang paling sederhana pun dapat menjadi saluran kuasa Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu, Rasul Yohanes menuliskan pentingnya hubungan dengan Yesus Kristus melalui Roh-Nya untuk keberhasilan, sebagaimana tertulis dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, doa Daniel dan doa Nyonya Ellen G. White dapat menjadi doa kita juga. Inti yang terutama adalah hadirnya Roh Kudus, yaitu Roh Yesus Kristus dalam hati, di mana Roh Yesus akan bekerja, menyucikan hati dan menjadikan kita alatnya yang hidup untuk mengabarkan Injil. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Roh Yesus Kristus memenuhi hati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, agar hati kami disucikan dan karakter kami diubahkan menjadi sama dengan karakter Yesus. Tanpa Roh Yesus, hidup kami tidak berarti apa-apa, karena apa yang kami lakukan akan sia-sia adanya. Mohon ampuni kami atas kelemahan dan dosa yang kami perbuat. Kami serahkan hidup kami sepanjang malam ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.